فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, ini terkait nama. Kemudian yang kedua, sifat-sifat para malaikat. Kita mengimani secara global semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat para malaikat. Ya. Dan yang tidak ada sifat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak perlu membahas sesuatu yang tidak Allah sebutkan tentang mereka. Ya. Kita tidak boleh mensifati malaikat kecuali dengan nas yang ada. Kenapa? Karena mereka adalah gaib. Ya, makhluk yang tidak akan mungkin kita mengenali mereka kecuali dengan apa yang Allah sampaikan. Satu-satunya sumber untuk mengenali mereka wahyu, nggak lebih dari itu. Quran, sunnah, nggak lebih dari itu. Apa yang disebutkan dalam Quran dan sunnah kita mengimaninya. Yang tidak maka kita tidak bisa menyampaikan hal apapun tentang hal ini. Ya. Jadi nggak perlu membahas hal-hal yang tidak dibahas dalam Quran dan Sunnah. Contohnya malaikat itu kawin nggak ya, punya anak nggak ya? Allah nggak bahas. Ya, sesuatu yang tidak disebutkan tidak dibahas, nggak usah pusing-pusing memikirkan hal-hal yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak disebutkan dan tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ikhwatal iman. Seringkali sebagian orang mengatakan ya di antara kesalahpahaman tentang sifat para malaikat. Apakah malaikat itu berakal? Berakal enggak? Sebagian mengatakan enggak, malaikat enggak berakal. Kif enggak berakal? Ya. Sedangkan mereka disebutkan menjalankan perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat. Apakah mungkin orang menjalankan suatu perintah tanpa akal? Iya kan? Allah menunjukkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang dialognya malaikat dengan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, ketika engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memuji namamu ya Allah? Apakah statement seperti ini dikeluarkan oleh yang tidak berakal? Nggak mungkin. Ya, dialognya malaikat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di tendanya. Ya, mustahil yang seperti dialognya malaikat Jibril dengan Maryam. Yang semua ini mustahil disampaikan oleh sosok yang tak berakal. Maka di antara kesalahan pemahaman sebagian orang yang mengatakan malaikat makhluk yang tidak berakal. Di antara sifat yang disebutkan secara rinci, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu an rahimahullah, yaitu Nabi SAW bersabda, "Udzina li an uhadditsakum malakan min malaikati hamalatil arsh, annama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengizinkanku atau diizinkan untukku untuk menyampaikan kepada kalian tentang salah satu sosok dari malaikat pemikul arsy. Malaikat pemikul arsy, hamalatul arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu besarnya arsy ini. Ya. Arsy bukan kursi. Kursi bukan arsy. Ya. Ukuran kursi dibandingkan 7 lapis langit dan bumi. Kursi dibandingkan 7 lapis langit dan bumi, seperti kita melemparkan satu gelang di tengah padang pasir yang luas. Gelang ini adalah 7 lapis langit dan bumi. Sedangkan padang pasir yang luas itu kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya. Terus bagaimana perbandingan kursi dengan arsy? Seperti gelang dengan padang pasir tadi. Allahu Akbar, sudah gak kebayang sudah. Gak kebayang besarnya. Dan arsy ini atapnya apa? Jannatul Firdaus. Ya, atapnya surga Firdaus, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang di surga Firdaus melihat ke atas, yang dia lihat arsy. Allahu Akbar. Dan ini makhluk yang paling besar, makhluk yang paling indah
yang luar biasa indahnya. Ya, Nabi SAW yang pernah melihat keindahan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terkadang melihat di dunia ketika sunrise atau sunset, kita melihat wow luar biasa, luar biasa. Orang main foto-foto dan lain sebagainya, kadang nunggu sampai malam ketika mau naik ke Gunung Bromo, ke Gunung Gede, kemanapun itu untuk melihat sunrise atau sunset di pantai tertentu. Ya, ini baru langit dunia yang paling rendah, yang paling jelek. Ya, bagaimana ketika di surga melihat ke atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang mukmin selalu melihat apapun yang dia lihat dari keindahan dunia, atau sebaliknya dia refleksikan dengan akhirat. Karena setiap orang itu akan meluapkan apa yang ada di dalam hatinya. Ada orang soleh ketika diajak makan sate, ya lagi nungguin sate dibakar, dia duduk, dia termenung terus menangis. Ditanya, ya Syekh, kenapa ente nangis? Dia menyampaikan, kambing ini dibakar dalam keadaan mati, sedangkan kita dibakar di jahanam dalam keadaan hidup-hidup. Ya, ingat. Ketika seorang minum air yang segar, sejuk, Masya Allah, hilang dahaga. Bagaimana dengan nanti ketika minum dari telaganya Al-Kautsar, telaga Rasulullah SAW. Ya, yang barang siapa yang minum dari situ, dia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Selalu mengingat akhirat. Dari semua pengalaman yang dia alami di dunia. Kalau di dunia seperti ini, bagaimana di akhirat? Baik itu terkait kenikmatan maupun penderitaan dan kesusahan. Kalau apinya dunia saja, kadang kita memegang sesuatu yang panas. Ya Allah, ini baru panci yang berisi air panas. Panci yang berisi air panas. Di dunia kita megang kepanasan, naudzubillah, nggak kuat. Tidak kuat. 1 detik pun nggak kuat kita megangnya. Bagaimana orang yang dipaksa minum dengan air mendidih di neraka jahanam? Disuruh minum itu dengan airnya jahanam. Fataqatta'a am'a'uhum, yang Allah gambarkan di dalam surat Muhammad sampai memotong-motong ususnya. Semua isi jeroannya habis leleh dengan itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini ketika kita merasakan itu, membuat seseorang itu terus menumbuhkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW menyampaikan bahwa malaikat pemikul arsy, jarak daun telinganya sampai pundaknya 700 tahun perjalanan. Ya, daun telinga sampai pundak. Andai kata ada burung terbang dari sana, dari daun telinganya sampai pundaknya, dia butuh waktu 700 tahun untuk nempel di pundaknya malaikat pemikul arsy. Nabi SAW tidak bicara tentang ukuran kepalanya, tidak bicara untuk postur tubuhnya, tangannya. Cuman daerah yang terpendek dari tubuhnya malaikat itu 700 tahun perjalanan. Sebesar apa makhluk ini? Dan mereka semua takut kepada Allah. Mereka semuanya bertasbih memuji Allah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian kita yang kecil-kecil ini, yang ditiup sedikit oleh salah satu malaikat bisa habis semuanya semuka bumi, masih punya sombong, tidak taat terhadap perintahnya dan tidak menjauhi larangannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat yang disebutkan tentang mereka, tentang malaikat, bahwa mereka tercipta dari cahaya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, malaikat diciptakan dari cahaya dan mereka memiliki sayap. Sebagaimana Allah firmankan di surat Fatir ayat 1. Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidullahu fil khalqi ma yasha'. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat sebagai utusan-utusannya. Yang malaikat-malaikat itu uli ajnihah, memiliki sayap-sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Sayapnya itu ada yang 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Yazidullahu fil khalqi ma yasha'. Allah tambahkan di dalam penciptaan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat ini juga sebagai hujjah bagi kita. Yang orang yang sok menalarkan segala sesuatu, ngakal-ngakali, pokok yang masuk akal diterima, yang gak masuk akal gak diterima. Coba gambarkan untuk kita, gambarkan untuk ana, bagaimana bagaimana malaikat dengan sayapnya 3. Coba digambarkan bagaimana. Sayap yang 1 ditaruh di mana?
Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1 ada malaikat sayapnya 3. Ditaruh di mana yang satu? Kalau nggak nyambung, nggak bisa menalar, ditaruh di mana ya? Ya, hanya Allah yang tahu. Allah sebutkan ada malaikat yang sayapnya 3. Kalau 2 oke lah. Ya 4 mungkin atas 2 bawah 2 begitu ya. Ini 3 gimana? Kalau makhluk saja kita tidak bisa mendeskripsikan di akal kita, di nalar kita. Nggak nyambung, nggak bisa kita mengakalkan. Bagaimana dengan kemudian sebagian kita mencoba membayangkan sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nggak mungkin bersemayam di atas arsy. Allah nggak mungkin turun ke langit dunia. Allah nggak mungkin begini dan begitu. Dia mengatakan tidak mungkin karena dia mengukur Allah dengan batasan dirinya. Sebelum dia mikir ke sana, coba suruh ngajak mikir tentang surat Fatir ayat 1. Coba gambarkan ke saya seperti apa makhluk malaikat dengan 3 sayap. Gambarkan seperti apa bentuknya. Ya kebayang. Ini baru makhluk. Walillahil mathalul a'la. Dan bagaimana dengan malaikat Jibril? Malaikat Jibril alaihi salam sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Kata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW telah melihat Jibril dengan wujud aslinya. Dan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Setiap sayapnya, satu sayapnya, kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu sayapnya dibentangkan menutup semua langit ini ketutup. Jadi yang ketika Nabi SAW melihat malaikat Jibril, langit ini semuanya malaikat Jibril, nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain, hanya kelihatan malaikat Jibril saja. Satu sayapnya menutup semua yang di atas kita. Yasqutu min janahihi minat tahawili wad durri wal yaquti ma asya'allahu bihi alim. Yang dari sayapnya Jibril bercucuran mutiara-mutiara, beragam mutiara, yakut, dur, itu berjatuhan dari kepakan sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Tidak kebayang. Tidak kebayang, ini makhluk ciptaan Allah, 600 sayap. Dan mereka ini makhluk yang sangat besar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar dan sangat kuat. Dan malaikat Jibril di antara malaikat yang adalah malaikat yang paling kuat. Kenapa diberikan kekuatan yang paling besar untuk malaikat Jibril? Supaya tidak bisa diintervensi oleh syaitan ketika menyampaikan wahyu kepada utusan-utusan Allah. Ya, tidak ada yang berani menghadang Jibril alaihissalam. Jumlah para malaikat. Berapa jumlahnya? Allah berfirman dalam surat Al-Muddathir ayat 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah tentara Tuhanmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia itu dikawal dengan 4 orang malaikat. 4 orang ini pun ada shift pagi dan shift sore. Shift paginya itu di waktu subuh sampai asar, ganti lagi dengan 4 malaikat yang baru. Jadi setiap orang 8 orang malaikat. 2 malaikat depan dan belakang untuk menjaga orang tersebut. 2 lagi di kanan dan kirinya untuk mencatat amal baik dan buruknya. Setiap orang ada 8 malaikat. Sekarang berapa miliar manusia yang hidup? Kali 4. Minimalnya seperti itu. Itu pun salah satunya. Salah satu fungsi malaikat.